Yang pertama, pendidikan pertama dan utama itu adalah keluarga. Jadi memang di sini unsur keluarga itu menjadi hal yang sangat-sangat penting, begitu. Nah, di sini sebelum memasuki ke yang lain, keluarga itu ibaratkan sesuatu hal yang sangat-sangat urgent, begitu ya, sangat-sangat penting. Karena memang segala sesuatu yang dilakukan anak itu adalah berawal dari keluarga. Nah, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, anak-anak di dalam rumah, begitu ya, itu bisa menjadi hal yang sangat bisa mensupport ketika kita nanti di akhirat, bukan sebagai bahan bakarnya di neraka, bukan. Yang pertama adalah dengan keteladanan, contoh, gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah seorang peniru ulung, apa-apa dicontoh, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan orang tuanya, dicontoh anak. Apa yang diucapkan orang tuanya, dicontoh anak. Apa yang semuanya yang orang tua lakukan itu adalah akan dilihat, diamati, didengarkan dan dicontoh oleh anak-anak. Contoh, misalnya ketika kita akan keluar menyuruh anak pakai kerudung, begitu ya, dari usia kecil, apa yang kita lakukan? Kita harus menggunakan kerudung terlebih dahulu. Anak yang seperti apa yang kita inginkan? Kita menginginkan anak-anak itu rajin, buat ngaji toleh kayak lo ngaji sergap banget, begitu ya. Nah, tetapi itu hanya kayak bukan kayak aku sebagai orang tuanya. Nah, di sini kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Anak saya itu 4, ibu ya. Yang pertama itu SMP kelas 2, kelas 7. Ketika di SD, anak saya sering bertanya, kenapa sih bu kok aku harus pakai kerudung keluar? Dari usia TK sudah saya ajari ketika keluar rumah harus pakai kerudung. Tetapi kerudungnya tidak dipakai ibu, hanya dicangking ngalor ngidul, dikalongkan nggon gulu, itu sampai kelas 3. Nah, mulai dia kelas 4, dia bertanya, kok teman-teman nggak ada yang pakai kerudung, kok aku disuruh pakai kerudung? Mulailah protes, gitu ya. Kemudian kalau saya sampaikan tentang aurat terlalu dalam, mungkin akan terlalu berat ya ngasih taunya. Saya hanya menyampaikan kepada anak saya yang pertama tadi, Mbak Bila, kamu lihat ibu, lihat, gitu. Pernahkah kamu lihat ibu keluar tanpa kerudung? Enggak. Nah, karena kamu anaknya ibu, ya kamu harus sama ibu, gitu. Hanya contoh yang simpel, daripada saya menjelaskan panjang-panjang kan nggak ngerti ya anak-anak ya. Terus kemudian, tapi itu ibunya juga nggak pakai kerudung katanya ya, tetangganya masih dalam artian masih protes. Kenapa kok teman-temanku itu pada keluar rambutnya dikucir, dicepat, ini kan cantik ya bu ya. Kalau kerudungan kan ya begitu ya. Nah, kemudian kalau Mbak Bila pengen pakai cepet, pakai aja cepetnya di kerudung. Akhirnya saya belikan bando yang mentul-mentul itu bu, Pak, ditaruh di luar kerudung. Nah, dan mulai dari situ awalnya terpaksa begitu ya. Akhirnya sekarang sudah kelas 7, sudah di kelas 8 ini sudah mengerti ketika keluar rumah harus pakai kerudung, berawal dari sebuah keteladanan. Nah, di dalam proses membuat anak itu bisa menjadi baik itu bukan sesuatu hal yang instan. Ibaratkan kita memasak opor ayam ya bu ya. Ketika kita masak opor ayam, supaya bumbunya bisa meresap itu butuh waktu berapa lama sih bu? 1 menit, 2 menit, atau sampai umek selesai matang, atau sampai 15 menit, 30 menit? Lama ya bu? Lama ya. Untuk bisa membuat bumbunya bisa masuk ke dalam daging itu kan butuh proses yang lama. Sama dengan anak-anak, ketika kita menginginkan anak-anak itu ready, anak-anak itu bisa matang begitu, juga butuh proses yang lama. Bukan seminggu lagi Ramadan berarti harus rajin ngaji, harus rajin ini. Tidak bisa. Karena apa? Prosesnya tidak matang. Jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan sebuah proses yang tidak instan. Ibaratkan kita bikin Indomie ya bu ya, bumbunya langsung jadi, itu tidak sehat dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita memasak dengan lama itu lebih sehat, artinya begitu. Nah, dalam keteladanan ini di rumah saya gitu ya, saya dikaruniai 4 anak dan suami 1 ya, 1 saja kalau suami bu, nggak boleh 2, 1.
Kemudian setiap habis maghrib kami membiasakan dengan baca Quran. Itu dari usia kecil, usia 2 tahunan itu sudah diajari. Tapi bukan baca Quran beneran kalau 2 tahun. Mas Aziz ayo ngaji gitu ya. Paling hanya ngalor ngidul nggawa buku tok gitu. Buku Iqra kalau pakai Iqra ya, atau buku Tilawati kalau pakai Tilawati. Jadi kesana kemari hanya memegang buku tanpa ada ya bacanya cuma awal-awal gitu aja, tapi saya biarkan. Itu adalah sebuah keteladanan. Saya sendiri mengaji, anak-anak mengaji, semua kita biasakan habis maghrib harus baca Quran begitu. Jadi contoh keteladanan. Nah, kemudian dalam hal ini gitu ya, ketika anak-anak sudah mulai melihat orang tuanya itu, oh ternyata ibu itu ngaji, oh ternyata ibuku itu sholat, oh ternyata ibuku itu sering pakai kerudung, oh ternyata ayahku itu rajin ke masjid. Jadi kita lebih mudah mengarahkan, mengajak anak untuk bisa berbuat baik karena sudah diawali dengan contoh begitu. Tidak, wong bapak wera sholat kok ngongkon aku sholat gitu ya. Nah itu sudah beda ya. Wong ibu wera tahu ngaji kok ngongkon aku ngaji gitu. Nah jadi itu akan lebih berat bebannya ketika disuruh tapi yang menyuruh itu tidak melaksanakan.